Kita lanjut ke pengaturan mata pelajaran, jadwal ujian, dan lain-lain. Anda bisa klik tombol ini, tombol pengaturan, klik yes. Di sini tampil login admin. Secara default usernya adalah admin dan passwordnya juga admin. Seperti ini, passwordnya juga admin, huruf kecil semua. Di sini Anda bisa melakukan beberapa pengaturan seperti nama pengasuh, ketua umum, atau juga nama user login. Jika Anda ingin melakukan penggantian password di sini, kemudian saya klik cancel, kita ke pengaturan mata pelajaran. Ada drop down di sini, combo box untuk menentukan tingkat pendidikan. Di sini ada tombol kecil agak transparan, ini untuk menentukan tingkat pendidikan yang ada di lembaga Anda. Anda bisa menyesuaikan jenjang pendidikan apa yang ada di lembaga Anda. Misalnya di lembaga ini hanya ada ibtidaiyah seperti ini. Kita tutup. Selanjutnya yang tampil hanya ibtidaiyah saja. Misalnya ada 2 lembaga pendidikan, sanawiyah, atau Anda bisa menyesuaikan misalnya menjadi sufla dan wusto dan seterusnya. Di sini ada beberapa kolom. Ini kolom ID mata pelajaran, ini nama mata pelajarannya, labeling, kemudian kita tentukan di sini misalnya fikih 101 untuk fikih, dan ini ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 misalnya. Kemudian ada tarikh Islam misalnya, ini hanya ada di kelas 4 ke atas. Kemudian tajwid ada di kelas mulai dari kelas 2 sampai kelas 3 misalnya. Anda bisa melakukan penyesuaian. Yang perlu diingat adalah nantinya yang disimpan di dalam database adalah ID-nya, sehingga kita tidak peduli dengan labelnya apa, yang disimpan adalah ID-nya, ID mata pelajaran. Karena itu jika nilai sudah terisi, Anda sudah menginput data nilai, maka jangan sekali-kali menukar atau mengubah label dari mata pelajaran ini, karena kita tidak menyimpan fikih tapi kita menyimpan 101. Jika hanya perubahan labeling seperti ini, fikih menjadi seperti ini tidak masalah, tapi juga jika sudah berubah menjadi faraid misalnya, ini akan mengacaukan data nilai Anda. Pada aplikasi ini saya batasi maksimal 30 mata pelajaran dalam setiap jenjang pendidikan. Namun sebaiknya tidak lebih dari 20. Karena nanti ada fitur print nilai, ini kolomnya hanya muat 20 mata pelajaran, sehingga mata pelajaran ke 21, ke 23 dan seterusnya ini tidak akan tampil di print out tersebut. Tapi data tetap ada, Anda bisa mengekspornya nanti ke Excel. Jadi tidak masalah sebenarnya jika harus lebih dari 20, 21 sampai maksimal 30. Selanjutnya Anda bisa mengatur pada bagian sanawiyah atau jenjang pendidikan yang lain yang ada di lembaga Anda. Ini saya tutup. Selanjutnya kita klik tombol pengaturan ujian untuk mengatur jadwal dan nilai ujian. Di sini Anda bisa menyesuaikan dengan jadwal ujian yang ada di lembaga Anda. Jauh 1 atau semester 1 dimulai dari bulan apa sampai bulan apa. Di kolom ini Anda bisa mengatur jumlah ujian dalam 1 tahun pelajaran. Setiap lembaga pendidikan tidak sama, ada yang menggunakan ujian 2 kali dalam 1 tahun pelajaran, ada yang menggunakan ujian 3 kali, ada yang menggunakan ujian 4 kali menggunakan mid semester dalam 1 tahun pelajaran. Di bawahnya Anda bisa menentukan nilai minimal rapor. Ini setiap lembaga pendidikan tidak sama sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Ada yang menggunakan nilai minimal 4, 5, 3 atau yang lain. Sehingga nantinya jika nilai seorang siswa kurang dari nilai yang ditetapkan, mendapatkan nilai 2 misalnya, maka akan menjadi 4, nilai 3 akan menjadi 4. Anda bisa menentukan apakah nilai minimal rapor di lembaga Anda 3 atau 4 atau 6. Di bawahnya ada nilai ijazah, nilai minimal, ini juga memiliki perilaku yang sama.